Halo kawan-kawan semua, perkenalkan, nama saya Fuad Hanim Syarifuddin, bisa dipanggil Fuad. Saya adalah salah satu peserta GT5 Paper Academy APP Sinarmas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Pareto diagram. Apa itu Pareto diagram? Dan untuk apa saja kegunaan dari Pareto diagram ini? Mari kita lihat. Pareto diagram adalah salah satu dari 7 improvement tools yang diajarkan di GT5 Paper Academy. Nah, Pareto diagram ini adalah diagram yang menggambarkan masalah utama menurut bobotnya. Apa itu kegunaan Pareto diagram? Kegunaan Pareto diagram ada 4. Yang pertama, kita bisa menentukan apa sih masalah utama yang terjadi pada suatu kasus. Yang kedua, kita bisa membandingkan masalah utama dengan masalah keseluruhan yang terjadi pada kasus tersebut. Lalu yang ketiga, kita bisa menentukan langkah-langkah improvement yang cocok dan sesuai agar masalah tersebut bisa teratasi. Dan yang keempat, kita bisa membandingkan hasil sebelum dilakukan improvement dan setelah dilakukan improvement. Nah, prinsip di Pareto diagram ini adalah fokus pada hal minoritas yang menyebabkan masalah di mayoritas, atau kita bisa sebut dengan hukum 20-80. Nah, hukum ini adalah hukum yang kita gunakan 20% pikiran, tenaga untuk menyelesaikan 80% masalah yang terjadi. Hebat bukan? Nah, setelah ini bagaimana cara membuat Pareto diagram? Akan saya tunjukkan. Kita akan menggunakan aplikasi Minitab 18 untuk membantu dalam pembuatan Pareto diagram. Nah, ini adalah tampilan awal dari Minitab 18 yang kita gunakan untuk membuat Pareto diagram. Pada kasus kali ini saya mengambil contoh kasus, yaitu penyebab kecelakaan di jalan tol. Ada 5 yang saya masukkan ke dalam penyebab kecelakaan, yaitu yang pertama, sopir mengantuk, remblong, pecah ban, muatan berlebihan, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dengan jumlah kasus per bulan itu 25 kasus, dan ada 9 kasus sopir mengantuk menjadi masalah utama, yaitu 9 kasus. Kemudian kita masukkan data ini ke toolbar stats, kemudian quality tools, kemudian Pareto charts. Nah, setelah itu kita masukkan data penyebab kecelakaan di tol dan jumlahnya. Nah, ini adalah hasil setelah kita masuk ke dalam Pareto chart. Kemudian kita klik OK dan hasilnya akan muncul seperti ini. Bisa kita lihat bahwa grafik ini menunjukkan 9 kasus sopir mengantuk menjadi mayoritas masalah dengan persentase 37,5%. Nah, kemudian kita akan lakukan improvement dengan bekerja sama dengan pihak yang terkait seperti kepolisian, seperti Kementerian Perhubungan, dan lain sebagainya untuk menurunkan angka kecelakaan di jalan tol. Nah, setelah kita lakukan improvement, yang terjadi adalah angka kecelakaan turun menjadi 14 kasus dalam sebulan, dengan kasus yang awalnya 9 kasus menjadi mayoritas, sekarang menjadi 5 kasus. Ini adalah penurunan yang cukup signifikan pada kasus yang terjadi di jalan tol. Padahal ini kecelakaan bisa menurun dari 25 menjadi 14 kasus. Nah, dengan penanganan yang tepat dan kemudian improvement yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai sistem ini bisa dilakukan dengan maksimal, inilah yang kita gunakan untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Sekian presentasi dari saya. Selamat belajar.